Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 024 dengan NIM 241320702. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lahan asal glasial. Pertama, pengertian bentuk lahan asal glasial. Bentuk lahan asal glasial adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas gletser. Gletser adalah massa es yang bergerak lambat di permukaan bumi, dan aktivitasnya dapat membentuk berbagai macam bentuk lahan yang khas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan lahan asal glasial, yaitu yang pertama iklim. Suhu yang curah hujan yang rendah sangat penting untuk pembentukan gletser. Yang kedua, topografi. Lereng yang curam dan cekungan yang dalam memungkinkan akumulasi salju dan pembentukan gletser. Yang ketiga, waktu. Proses pembentukan lahan asal glasial membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa contoh bentuk lahan asal glasial yang mudah dibayangkan. Yang pertama, lembah U. Bayangkan sebuah lembah yang berbentuk seperti huruf U dengan lereng yang curam dan dasar yang lebar. Lembah ini seperti hasil ukiran gletser yang bergerak ke bawah, mengikis lereng dan dasar lembah. Contohnya lembah-lembah di pegunungan Alpen di Swiss. Yang kedua, cirque. Bayangkan sebuah cekungan berbentuk mangkuk di kepala lembah seperti tempat air tergenang. Terbentuk ketika gletser mengikis lereng gunung, membentuk cekungan dalam yang terjal, contohnya di pegunungan Himalaya, Nepal. Yang ketiga, arate. Bayangkan sebuah punggung bukit tajam yang memisahkan dua lembah yang curam. Arate terbentuk ketika dua sirkuit berdekatan mengikis lereng gunung, contohnya di pegunungan Rocky di Kanada. Yang keempat, horn. Bayangkan sebuah puncak gunung yang berbentuk seperti piramida dengan lereng yang sangat terjal. Horn terbentuk ketika tiga atau lebih sirkuit mengikis lereng gunung, contohnya Matterhorn di pegunungan Alpen di Swiss. Yang kelima, moraine. Bayangkan timbunan batuan dan sedimen yang diendapkan oleh gletser yang mencair. Moraine dapat berupa endapan di dasar lembah, di sisi gletser, atau di ujung gletser. Contohnya di Glacier National Park di Amerika Serikat. Yang keenam, drumlin. Bayangkan sebuah bukit berbentuk oval yang terbentuk ketika gletser mendorong dan menumpuk material di depannya. Drumlin biasanya ditemukan dalam kelompok dan bentuknya menunjukkan arah pergerakan gletser. Contohnya drumlin di Wisconsin, Amerika Serikat. Yang ketujuh, esker. Bayangkan punggung bukit yang panjang dan sempit yang terbentuk dari endapan sedimen di aliran air di bawah gletser. Esker merupakan tempat yang baik untuk mencari air tanah. Contohnya esker di Kanada. Yang kedelapan, kames. Bayangkan bukit kecil yang terbentuk dari endapan sedimen di lubang air di dalam gletser. Kames seringkali ditemukan di sekitar lubang air di dalam gletser. Contohnya kames di Alaska, Amerika Serikat. Bentuk lahan asal glasial ini merupakan bukti sejarah iklim dan pergerakan gletser di masa lampau. Bentuk lahan ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan informasi penting tentang kondisi iklim dan geologi di masa lalu. Proses terbentuknya lahan asal glasial, yaitu merupakan hasil dari aktivitas gletser yang kompleks dan berlangsung selama jutaan tahun. Berikut adalah gambaran umum prosesnya. Yang pertama, pembentukan gletser. Proses ini diawali dengan akumulasi salju di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Salju yang menumpuk dan terpadatkan membentuk lapisan es yang tebal. Yang kedua, pergerakan gletser. Lapisan es yang tebal dan berat akan bergerak secara perlahan akibat gaya gravitasi. Pergerakan gletser ini disebut dengan glacier flow. Yang ketiga, erosi dan pengendapan. Selama pergerakannya, gletser melakukan erosi dan pengendapan. Erosi yaitu gletser mengikis batuan dasar dengan dua cara utama, yaitu abrasi dan plaking. Sedangkan pengendapan yaitu material yang terkikis oleh gletser diendapkan di sepanjang jalur pergerakannya, membentuk berbagai macam bentuk lahan, yaitu moraine, drumlin, esker, dan kames. Yang keempat, pencairan gletser.
Ketika iklim bumi menghangat, gletser akan mencair dan surut. Proses pencairan ini menyebabkan hilangnya lapisan es dan tertinggalnya berbagai bentuk lahan asal glasial yang telah terbentuk sebelumnya. Perubahan bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses glasial memiliki beberapa dampak signifikan. Yang pertama, erosi dan deposisi. Pergerakan gletser menyebabkan erosi yang dapat mengubah pola aliran sungai dan membentuk lembah baru. Material yang terdeposisi dapat menciptakan tanah subur, tetapi juga dapat menyebabkan tanah longsor. Yang kedua, perubahan ekosistem. Setelah pencairan gletser, muncul habitat baru yang mendukung keanekaragaman hayati. Namun perubahan ini juga dapat menyebabkan hilangnya spesies yang tidak dapat beradaptasi. Yang ketiga, perubahan iklim lokal. Pembentukan danau es dan lembah baru dapat mempengaruhi pola iklim lokal termasuk suhu dan curah hujan. Yang keempat, aktivitas manusia. Pembentukan lahan baru membuka peluang untuk pertanian, pemukiman, dan pariwisata, tetapi juga dapat memicu konflik penggunaan lahan. Yang kelima, ketersediaan air. Danau dan aliran sungai yang dihasilkan dari pencairan gletser menjadi sumber air yang penting bagi masyarakat dan ekosistem. Yang keenam, ancaman bencana. Area yang terbentuk dari lahan glasial seperti morena dan Katles rentan terhadap banjir dan longsor, terutama setelah hujan deras atau pencairan cepat. Dampak-dampak ini menunjukkan interaksi kompleks antara proses geologis dan kehidupan manusia serta lingkungan. Hasil bentuk lahan asal glasial ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memberikan informasi penting tentang sejarah iklim dan geologi bumi. Selain itu, bentuk lahan ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti sumber daya air, pariwisata, dan pertanian. Kesimpulan dari materi saya tentang bentuk lahan asal glasial adalah bentuk lahan yang dihasilkan dari proses glasial seperti lembah morena dan danau glasial menciptakan lanskap yang unik dan beragam. Proses ini tidak hanya mengubah struktur geografi, tetapi juga mempengaruhi ekosistem dan aktivitas manusia. Lahan glasial mendukung keanekaragaman hayati dan menyediakan sumber daya air, tetapi juga dapat menimbulkan risiko bencana. Oleh karena itu, pemahaman tentang bentuk lahan ini penting untuk pengelolaan lingkungan dan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang bentuk lahan asal glasial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.